Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untuk ketenangan cinta. Ketenangan cinta ada dalam jiwa, dalam dirimu, atau dari percintaanmu, atau bagaimana nantinya. Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, pesan semesta untuk ketenangan dirimu, ketenangan cinta dan ketenangan batin dari Taurus. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya lagi bermain seperti biasa, dia lagi menebarkan energi positif juga ya. Dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lihat apa yang terjadi dan apa yang mau semesta sampaikan kepadamu. Wah, kamu dalam kesulitan saat ini, cenat-cenut memikirkan finansialmu. Wah, di sini ada Ace of Pentacles, di mana kamu ingin meraih uang, datang dong uang, banyak cicilan, mumet akan cicilan. Ada yang mau nikah belum nikah uangnya belum terkumpul banyak, ataupun mungkin kondisinya ada yang jatuh sakit, akhirnya uang tabungan dipakai lagi ya. Taurus ya, saya sudah menghela nafas ini ya. Dikarenakan energimu sangat luar biasa lelah ya. Padahal untuk mendapatkan ketenangan itu harus nyaman ya, harus tenang. Kamu banyak doa, banyak beribadah, ya. Karena saya lihat di sini kamu mau menggapai dengan caramu sendiri, padahal semesta mau membentukmu, ya, untuk membantumu supaya lebih ringan. Tapi terkadang kamu kayak macam, saya harus kayak jalan saya sendiri, pola pikir saya sendiri gitu, ya. Padahal semesta mau ini loh caranya untuk menghasilkan uang tuh kayak gini loh. Tapi terkadang kamu mengikuti manusia-manusia di luar sana, mengikuti cara mereka. Contoh ya, kalau kamu sukanya ya mencari duit, ini contoh ya, kalau seandainya sama-sama bikin konten. Tapi konten yang di sana kalian, wih sekarang tuh yang makan-makan itu lagi viral, makan-makan tuh lagi viral, ini contoh ya. Kuliner tuh lagi viral, padahal kamu nggak suka makan. Ya kayak macam aduh makan dikit aja udah kenyang, baru makan pedis juga nggak kuat, ini contoh ya, untuk menghasilkan duit kan. Karena kamu ikut orang yang viral, jadi membuat hidupmu menderita gitu, karena kamu bukan passionmu. Tapi coba kalau kamu bikin konten sesuai dengan yang kamu suka. Contoh ya, kamu suka make up, ya sudah make up aja, nanti kamu akan dicarikan semesta orang-orang yang sevibrasi denganmu, yang mana viewsmu akan naik juga tanpa menyiksa dirimu. Ini contoh, karena kita bicara duit. Dan sama di dunia realita saat ini, kamu mau jadi apa, kamu ikut, oh harus menjadi karyawan supaya hidup saya lebih nyaman. Padahal mungkin semesta mau, bagaimana kamu karyawan uangmu banyak kalau gajimu cuman UMR. Ini contoh ya bahasanya, bukan berarti saya bilang kita tidak mensyukuri, tetapi ini kan kita bicara realitanya, dimana sekarang kamu butuh uang dan uang kamu itu belum cukup. Artinya bagaimana kalau ekspektasimu mau jadi orang kaya? Kalau kita bicara karyawan, ekspektasi kita menjadi orang yang cukup. Ya, jadi kadang orang bilang ini, saya mau jadi kaya, tapi nggak ada tantangan. Karena orang kaya juga, untuk mendapatkan orang kaya itu nggak semudah. Kita membalikan telapak tangan, itu ada, kalau dibilang perjuangan.
Dan bahkan kalau orang gagal dan tidak sanggup untuk berjuang, ya dia akan jatuh miskin atau bahkan dililit hutang. Dan kalau kita bicara kita jadi karyawan dan kita ekspektasinya mau jadi kaya, nggak bisa. Kecuali kalau kamu karyawan tapi mempunyai beberapa sumber lainnya, nah itu oke. Ya, ini kan kondisinya kamu lagi mumet. Bahkan mungkin kondisinya sekarang lagi terpuruk karena hutang. Ya, bagaimana bisa mendapatkan ketenangan kalau pikiran kamu mumet? Nggak bisa. Ya, di sini ada Ace of Wands, di mana ini ibaratkan kepalamu itu sumber pikiran tapi ditikam ya, tuh ditusuk oleh sebuah pedang. Seakan-akan nggak bisa berpikir secara sehat. Ini pesan semesta ya. Jadi saya coaching kamu ya, bukan hanya sekedar personal readingan ya, tetapi ada solusinya. Dan ini bukan hanya harus didengar tapi harus dilaksanakan juga. Ya. Ibaratkan kalau kita di kepala ini ya, ini kan ada apa kalau dibilang nih, bahasanya apa, mahkota ya, simbol dari kepala kita, dimana kita mumet nggak bisa kerja, berpikir positif ataupun memberikan energi-energi positif pada diri kita, power untuk diri kita, kalau pusatnya di otak itu stres. Sama seperti kalau kalian sakit kepala ya, seluruh tubuh tuh kan nggak bisa bekerja, walaupun mungkin kondisi tangan kamu baik, kaki kamu baik, perut kamu baik, mata kamu baik, telinga kamu baik, tapi kalau pikiran kamu mumet, stres, sakit, semua itu ikut sakit, nggak berfungsi. Nah ini. Jadi untuk mendapatkan ketenangan dalam hal apapun, terutama keuangan ya, kita bicara cinta nih, berarti kamu mungkin lagi kondisinya lagi bahagia kalau punya duit. Nah kondisinya kita bicara cinta kan bahagia kan. Nah kondisinya kamu nggak punya duit ini, kamu nggak merasa bahagia. Karena beda-beda setiap zodiak ya. Dan saya mengambil energi yang paling besar cinta untuk Taurus adalah lagi memang membutuhkan duit. I love money. Ya, cinta, uang bukan segalanya, tetapi kalau tanpa uang bisa mati juga ya. Artinya orang biasa bilang apa ya, cinta nggak bisa dibawa mati, tetapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya. Memang seperti gitu untuk Taurus. Kondisi kamu saat ini itu mencerminkan dirimu ya. Dimana ada Temperance, semesta mau kamu banyak doa juga, itu jangan meminta tapi bersyukur. Kadang-kadang kita itu salah doa. Tuhan jauhkanlah dari kemalangan, berikan berkat-Mu ya, tolong berikan. Jadi kalau bicara berikan, tolong berikan, itu antara kita mau atau tidak. Jadi kalian ya harus bisa tahu kata yang tepat supaya apa yang kakak inginkan itu bisa gitu, bisa cepat datangnya. Kalau contoh ya, kalau kakak kalian ya, saya panggil kakak aja. Contohnya ada seseorang mau minta tolong ke kakak gitu ya, ke kalian gitu. Terus pinjam duit. Tolong pinjamkan, bisa nggak pinjamkan saya, tolong dong, saya lagi butuh. Itu antara iya dan tidak. Jadi kakak punya pemikiran gini, saya pinjamkan nggak ya? Saya juga lagi butuh, enggak deh. Atau mungkin oke, saya pinjamkan. Nah itu karena memohon kepada semesta, doanya salah. Jadi seakan-akan ambigu untuk semesta bahwa apakah saya harus kasih atau tidak. Tetapi kalau katanya terima kasih Tuhan atas kelimpahanmu hari ini, wah semesta bilang wah dia bersyukur sekali, besok dia senang nih diberikan kelimpahan. Oke, saya berikan kelimpahan lagi. Karena ada rasa syukur. Ya, kita beribadah itu, berdoa kepada semesta itu, jangan lupa ada kata terima kasih. Selama ini kamu hidup sampai saat ini, walaupun banyak mumetnya, tetapi harus lebih banyak bersyukur. Ya. Ya. Jadi harus banyak doa. Meminta yang baik. Jangan hanya meminta dengan kata-kata yang jangan ambigu. Ya. Terus habis itu banyak berucap syukur dan berterima kasih kepada semesta ya. Oke. Dan kita lihat lagi di sini ada Jasmine ya. Jasmine ini kamu harus bisa mengikuti kata hatimu. Kalau kata hatimu oke, ya, berarti hidupmu juga oke. Sekarang kondisinya hidupmu lagi oke tidak? Enggak oke. Berarti ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Cari penyebabnya itu apa. Kebanyakan ya, saya merasa bahwa kalian Taurus antara hati dan logikamu tuh tidak sinkron, makanya
bimbang, ragu, emosi, marah karena tidak sejalan, tidak sevibrasi. Hatimu mau ke kanan, ini kalau kamu di persimpangan jalan ya, hatimu mau arah kanan tapi karena kamu lihat wah arah kanan itu sendiri, saya sendiri nggak ada teman, saya takut. Sudah deh saya ikut ke kiri aja ya, biar rame-rame dengan sahabat-sahabat saya. Akhirnya kamu nggak nyaman. Wah, coba ya kalau saya seandainya di kanan ya, jalur kanan pasti ya ternyata sendiri mungkin damai, nyaman. Di sini kok berisik amat ya, banyak orang tapi saya nggak bahagia. Nah ini ada beberapa yang memang harus seperti gitu ya, harus lebih mengikuti kata hati karena kata hati bisa membuatmu lebih bahagia. Tapi kebanyakan kamu pakai logika ya, harus tahu diri kita, mana yang kita butuhkan untuk diri kita ya. Jadi pada saat begini juga ya, kalau seandainya kamu merasa bahwa dirimu sekarang kondisinya tidak baik-baik saja, ya harus dicari masalahnya itu di mana. Terkadang kamu kayak macam sudah kita pasrah aja. Padahal pasrah dalam artian kalau kita sudah action, baru kita pasrah. Ini kita belum berbuat sudah pasrah aja. Ya. Karena hidup ini kan penuh perjuangan. Kita berjuang dan pasrah gitu, artinya jangan sampai oke, saya sudah berjuang untuk hidup yang bahagia, kalau dibilang dan saya harus mendapatkan kebahagiaan itu dari diri orang itu. No, ini contoh kalau cinta ya, kamu harus memberikan kebahagiaan untuk dirimu dan orang lain. Selebihnya orang itu mau membahagiakanmu itu bonus. Kita pasrahkan aja kepada semesta, dia mau bahagiakan saya tidak juga nggak apa-apa. Yang penting saya bahagia dengan diri saya. Nah ini ya, kalau kamu sudah enak makan dan kamu sudah nyenyak tidur, berarti hidupmu baik. Tapi kalau kamu nggak enak makan dan kamu tidak nyenyak tidur, berarti ada yang salah pada dirimu. Kalau kita bicara makan berarti kondisi tubuh kita ya, fisik kita. Tetapi kalau kita bicara tidur, ini pikiran alam bawah sadar kita, berarti ada yang salah di dalam pikiran kita sehingga kita nggak bisa tidur nyenyak ya, karena mungkin kondisinya pikiran alam bawah sadar kita menolak kita. Wah, kenapa ya saya sudah mau tidur tapi pikiran nih orang ya, sudah mau beristirahat tapi pikiran nih orang masih saja mumet di kantor, pikir cicilan, pikir ini. Jadi tidur kamu gak nyenyak. Nah dua itu yang harus dibenahi. Kalau kamu tidur, selesaikan dulu masalahmu baru tidur, supaya hidupmu nyaman. Kadang-kadang kamu tidur seakan-akan kamu gak tidur, makanya kamu bangun tuh badanmu lelah. Karena pikiran-pikiran dari dunia nyata kamu bawa ke pikiran alam bawah sadar kamu, sehingga ujung-ujungnya mimpi buruk. Betul kan? Ketik di kolom komentar. Karena ya begitu, kamu harus bisa lebih mengerti. Nih ada Nine of Wands ya, dimana di sini kamu merasa terluka, sangat-sangat terluka ya, sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat hidup ini kok kayak macam membuat energiku habis ya. Ya, kita nggak bisa sesali apapun yang terjadi dalam diri kita, karena apa yang diberikan semesta itu adalah semuanya baik. Ada pembelajaran dari dirimu. Kondisinya mungkin kamu ditipu orang, kamu dikhianati, kamu di apapun ya. Kita bicara tenang kan harus bisa memaafkan seluruh apa yang pernah dilakukan orang lain atau diri kita sendiri. Ya. Harus bisa tenang, harus bisa memaafkan. Kalau kamu tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa memaafkan orang lain? Biasa saya sudah memaafkan orang lain ya, di mulut, di hati tidak. Makanya itu yang menghambat rezekimu datang. Apalagi kalau kita bicara keuangan. Ya. Jangan pernah menyimpan amarah, dendam, sakit hati, kekecewaan. Itu hanya toksik untuk dirimu sendiri. Ibaratkan kamu menyimpan duri dalam daging, nggak kelihatan durinya, tapi sakitnya luar biasa. Malah bisa membuat kita menderita karena nggak bisa tidur nyenyak, melangkah sakit. Ini contoh ya, kalau pas durinya di kaki lagi, wah repot. Serasa kamu tubuh yang gagah berani tuh kayak langsung menjadi lemah. Ya, jadi jangan pernah berpikir negatif pada dirimu ya. Apa yang ada Tuhan berikan kepadamu sudah penuh dengan kelimpahan. Tinggal kamu mau menerima tidak. Ya, ini ya. Nine of Pentacles, di mana semesta sudah memberikan banyak rezeki untukmu. Sekarang kamu mau nerimanya tidak? Mau Kak Ica? Oke, harus bahagia karena dia di vibrasi senang. Kakak terima. Kalau kalian terima duit, kamu posisi sedih atau senang? Senang Kak Ica. Oh ya, kalau gitu senang supaya rezeki itu datang ke kamu.
Ngerti ya maksudnya ya? Jadi pada saat kondisinya orang mau bertamu ya, kamu kasih undangan nih. Tiba-tiba pintu rumahmu tertutup, orang wah kayaknya mereka nggak terima tamu, tidak terima tamu nih. Padahal sudah kasih undangan. Mungkin kita terlalu kecepatan datang, terlalu cepat datangnya. Nanti deh pas jam yang ditentukan. Nah begitu kan? Karena ibaratkan kamu tidak membuka pintu hatimu, tidak membuka pintu rumahmu. Jadi bagaimana tamu mau masuk? Bagaimana berkat Tuhan mau masuk? Berkat semesta yang penuh dengan kelimpahan. Karena ditutup dengan apa kalau di hati? Ya tadi, dendam, amarah, kekecewaan, sakit hati, mumet, stres. Karena pikiranmu tidak tenang. Jadi menghambat semuanya. Contohnya kalau selang juga, banyak kotoran-kotoran dalam selang. Bagaimana air mau lancar? Tersumbat. Harus dikasih keluar dulu sumbatannya itu. Baru airnya bisa lancar mengalir. Nah itu ya, jadi harus tahu polanya supaya hidupmu jauh lebih baik. Kamu sudah diberikan kelimpahan, tinggal kamu mau menerima tidak. Terkadang kita tuh tidak berpikir ya, seakan-akan kita tuh merasa miskin, padahal kita tuh penuh dengan kekayaan, kelimpahan. Tuhan itu mempunyai semua apapun yang kita inginkan, Maha Pemurah untuk diri kita. Sekarang kita macam masih takut gitu, tidak mempunyai apa-apa. Padahal Tuhan itu Maha Kaya, Dia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Sekarang kamu mau menerimanya tidak? Tapi terkadang kamu berpikir itu, saya masih mau mencari karena kamu merasa bahwa kamu belum punya. Padahal nih, semesta sudah bilang kamu punya, kamu mau menerimanya tidak? Ya. Tuh. Eyes of Wands. Dimana kamu harus yakin. Ya, ini tanpa akar ya, tapi ada daunan tumbuh. Ya, bisa menunjuk satu bintang yang betul-betul up. Ya. Yang bisa menyinari, walaupun mungkin cuma setitik cahaya, tapi setidaknya bisa menyinari. Ya, artinya keyakinanmu bahwa kamu mampu, kamu bisa, dan apa yang ada pada dirimu itu selalu bisa terwujud. Syukuri. Itu yang semesta ingin sampaikan, bukan berarti bintang cahaya cuma sedikit. Malas deh Saya mau matahari supaya semua alam semesta ini saya bisa lihat. Ibaratkan kamu bagaimana mau dikasih besar, ya, dikasih rezeki yang besar kalau kamu tidak menghargai rezeki yang kecil. Uang kecil itu kan, uang besar itu kan ada karena uang kecil. Nah, hargai. Ya. Setidaknya bersyukur ada cahaya dibandingkan kamu gelap gulita. Dalam artian, berapapun yang kamu dapatkan saat ini, disyukuri, karena energi syukur itu memancing energi lainnya. Dalam artian bisa membuat uang-uang lainnya datang dan kamu bisa mendapatkan uang yang besar. Bukan saya dapat kecil, Tuhan nih kenapa ya hidup saya begini, kenapa ya saya dapat. Ya otomatis kan kamu memanggil rezeki seret kepadamu, memanggil kalau dibilang tidak memanggil duit tapi memanggil kemiskinan lah bahasanya gitu. Makanya kadang-kadang mental itu harus oke ya. Kita jangan mental miskin. Kalau kita mental miskin, doa kita juga ya berpengaruh pada diri kita. Dan itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mental kaya, doa kita pasti berbeda dengan orang miskin. Mental miskin. Maaf, bukan orang miskin, mental miskin. Karena ada orang kaya juga, orang yang berkecukupan tapi mental miskin. Ya. Ini kita bicara mental. Karena semuanya itu akan terwujud dari mental kita, dari sikap kita, dari pola pikir kita. Ya. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan. Di sini ada Seven of Swords, di mana terkadang kamu sendiri yang menjadi toksik buat dirimu sendiri. Ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Ya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sedih. Ya. Ketakutan ini yang akhirnya menikam dirimu sendiri. Gak ada orang yang menikam. Tidak ada orang yang jahat padamu, tetapi dirimu yang jahat pada dirimu sendiri, sehingga akhirnya dirimu menderita. Contohnya gaya hidup orang lain kamu ikuti, padahal seharusnya kamu bersyukur. Wih, dia kaya, saya senang, semoga bisa tertular ya kayaknya. Ini tidak, baru begitu aja udah sombong. Itu kan berarti ada iri hati, dengki. Ataupun mungkin pasangan ya, dia beli HP baru, ini pasangan ini, yang partnermu, tapi sombong amat,
beli HP, nggak kasih nafkahi. Ini contoh ya, ya harus dibicarakan kalau kamu dengan pasangan. Terkadang itu ya, salah satu faktor yang membuat mimpi kita itu tidak bisa terwujud itu adalah pasangan. Karena tidak sevibrasi. Ya contohnya, kamu mau beli baju tapi dia mau beli HP. Akhirnya dia beli HP, kamu marah. Wah, dia beli HP, dia nggak belikan saya baju. Ya, atau mungkin kamu juga mau HP, dia mau HP, tapi ujung-ujungnya dia beli HP untuk dirinya. Akhirnya kamu marah. Nah ini salah satu yang membuat kita tidak nyaman itu adalah pasangan juga. Makanya harus sevibrasi. Komunikasi harus dijaga. Jangan sampai kamu sakit hati atau dia yang sakit hati. Akhirnya ribut. Dan itu yang membuat tidak ada ketenangan dalam jiwa. Dan akhirnya memancing energi negatif datang dalam hidupmu. Ya. Jadi jangan jadi toksik buat diri kita sendiri. Kalau pasangan dapat HP, ya dia beli HP, ya sudah, gak apa-apa, itu uang dia, gak apa-apa, pakai. Nanti saya pinjam ya, gitu. Ataupun mungkin ya kamu doakan semoga dapat rezeki lagi, kamu belikan saya HP lagi sama seperti kamu, gitu. Bukan iri, dia nggak belikan saya HP, tapi malah dia belikan dirinya, ya. Ataupun mungkin HP mahal-mahal, dia nggak lihat kita ini kelaparan. Ada yang seperti gitu kan? Dari kalian coba ketik di kolom komentar. Apalagi ibu-ibu lebih mementingkan keluarga ya, sedangkan bapak-bapak mungkin gengsi. Nah ini, ataupun mungkin sebaliknya, kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi jangan mengikuti gaya hidup orang lain, tapi lihat, bersyukur pada diri kita. Kita sudah nyaman tidak? Contohnya kalau pakai HP itu kita butuhkan tidak? Mungkin 1-2 bulan oke, tapi selebihnya sudah bosan. Padahal belinya mahal. Belum lagi kalau cicilan, ya, kredit. Bayar cicilannya belum lunas, padahal itu udah bosan. Ujung-ujungnya menyesal. Kenapa? Karena udah ada HP baru muncul lagi. Cuman karena mau ikut tren-tren aja, akhirnya kita jatuh dalam hutang yang sangat banyak. Nah ini hati-hati. Ya, karena saya lihat di sini lebih ke keuangan, finansial. Ada beberapa yang mungkin kondisinya tidak lagi stabil ya. Ya. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya kalau kita mau membandingkan, ya membandingkan aja antara diri kita dengan diri kita di masa lalu, diri kita saat ini dan diri kita di masa lalu. Ngapain kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Dia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, kita pun sama. Tapi di sini kamu terkadang membandingkan dirimu, kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Nah itu sangat salah, sehingga kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri karena kamu selalu merasa kurang. Akhirnya tidak merasa bersyukur. Nah itu ya, jadi semesta mau sampaikan ini supaya rezekimu bertambah, kamu lakukan. Kalau kamu lakukan apa yang saya ucapkan, ya pasti akan ada perubahan, percaya. Karena ini ibaratkan gini, kamu datang di channel ini bukan saya yang suruh ya. Dan saya mempunyai tergerak hati untuk bisa menyampaikan ini karena semesta. Dan kamu tergerak hatinya untuk mendengarkan channel ini dari entah berantah, tidak tahu dari mana kamu dapat channel ini dan langsung kamu klik. Berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Karena saya nggak mengenal kamu. Saya nggak suruh kamu juga datang dengar channel saya. Tapi karena hatimu yang ingin, jiwamu ingin, dan itu ada bukan satu kebetulan, bukan satu kesengajaan. Ya. Dan harus dilakukan, bukan hanya mendengar saja. Begitu ya. Jadi jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, membandingkan dirimu dengan dirimu masa lalu. Kalau kita bicara banding-bandingkan, ya contohnya kalau kamu membandingkan orang kaya dan orang miskin, ya beda jauh. Ya, harus bisa membandingkan antara dirimu dengan dirimu juga, objek yang sama, supaya kamu tahu bahwa apa yang kurang, apa yang lebih dengan diriku di masa lalu dan diriku saat ini. Baiknya ditambah, jeleknya ya dibuang. Intinya kan gitu. Wah dulu itu saya belum punya mobil, sekarang saya sudah punya mobil. Wah saya bersyukur. Bukan kamu sudah mempunyai mobil, tetangga punya pesawat, kamu juga ingin pesawat. Wah repot. Itu namanya orang serakah. Bener kan? Jadi tidak ada ketenangan dalam jiwa. Karena apa? Menggebu. Nanti tetangga A punya helikopter, kamu juga mau punya helikopter. Nanti kamu sudah dapat helikopter, tetangga Z di ujung sana, wah ternyata dia punya rudal ya. Kamu juga ingin punya rudal. Ini contoh ya. Supaya kamu jangan tegang. Ya. Seisi planet pun kalau kamu macam contohnya masih tidak ada energi kesyukuran dengan dirimu dan membandingkan antara kekuranganmu dan kelebihan orang lain, seisi dunia pun walaupun kamu miliki gak akan terasa puas.
Ya, jadi bandingkanlah dirimu dengan dirimu di masa lalu, seperti gitu. Dan di sini ada Seven of Wands ya, dimana harus selalu berpikir positif, karena itu yang akan diberikan. Kau minta akan diberikan. Ini ibaratkan tunjuk ya. Jadi ibaratkan tidak sama ya, tetapi apa yang kau mau dia tunjuk, kamu tunjuk. Jadi sama ya. Bisa lihat kak? Oh maaf, saya di samping ya. Jadi dia menunjuk, kamu menunjuk. Selalu berpikir positif. Kamu mau dihormati, kamu harus menghormati orang lain. Kamu ingin diberi banyak, kamu harus memberi. Iya kan? Itu yang semesta mau sampaikan. Dengan penuh rasa yang sangat besar. Bukan rasa yang, aduh kok begini ya. Sudah dikasih uang, malah tidak bersyukur. Malah, uangnya kurang. Ya, jangan seperti gitu. Kalau kamu mau dapat duit, berilah orang, bantulah orang. Ya, apapun ya, dari kurangnya kamu, seikhlasnya. Bukan karena banyaknya. Ya. Kamu dihormati, hormati orang lain. Kamu dicintai, cintai orang lain. Dan cintai terutama diri sendiri. Bukan berarti saya bilang gini ya, wah kita harus memberi, habis itu kok kamu kosong. Maksudnya kamu dulu dibenahi gitu. Terkadang ini juga orang itu kadang-kadang salah persepsi ya. Kita harus memberi, baru diri kita aja masih kosong. Itu yang tadi saya bilang, berikan dari sedikit kelebihanmu, ataupun ya dari kelebihanmu, terserah mau sedikit banyak, tapi yang pastinya kelebihanmu. Artinya kamu sudah terpenuhi dulu baru kamu bisa memberi. Bukan kamu kosong baru kamu kasih orang, habis itu tunggu-tunggu, Tuhan kapan ya datang? Ya datangnya kapan? Nggak datang-datang. Kenapa? Karena ada kemelekatan. Kamu dulu yang dibenahi ya. Contohnya kamu mau bersedekah, kamu dulu ya, uang saya sudah oke, kebutuhan saya sudah oke ya, kebutuhan saya ternyata masih ada lebih, oke saya sedekahkan ke orang lain. Sudah, mau dia mau kapan Tuhan mau balas ya terserah. Nggak usah ditunggu-tunggu, ujung-ujungnya dikasih double. Kenapa? Karena kamu berserah. Tapi kalau kamu tunggu-tunggu kapan ya Tuhan, nggak muncul-muncul. Sama seperti kamu cari barang kan, gunting ya, pada saat kamu cari barang itu lagi butuh-butuhnya, kok nggak ada ya, di mana ini gunting, bolpen, semua yang dicari nih. Ujung-ujungnya kamu sudah pinjam bolpen, udah nggak butuh nih barang, muncul. Benar kan? Jadi apa yang kamu tarik itu yang akan kamu dapatkan. Ini sama seperti dia menunjuk ya, orang itu juga menunjuk. Semesta akan memberikan sesuai dengan apa yang kamu minta. Tetapi ikhlas. Bukan ngoyo-ngoyo tunggu kapan Tuhan, cepat dong. Ya. Ikhlas, lupakan, surrender, ya, seperti gitu. Maaf berisik ya. Oke, dan terakhir apa yang ingin semesta sampaikan tuh, King of Pentacles. Kamu akan dapat kebahagiaan duit. Wah, ini duit semua nih ya. Jadi memang kayaknya sekarang kondisinya untuk ketenangan dirimu nih kayaknya harus finansial. Oke, untuk saat ini ya, lebih ke finansial. Kalau Sagittarius ataupun bintang lainnya itu kan beda-beda. Untuk Taurus di sini lebih ke finansial. Jadi kamu masalahnya lagi dari keuangan ya. Tuh. Jadi kalau kamu happy, pasti uang akan berdatangan tuh, sama ya. Tuh, dia lagi happy. Uang akan berdatangan. Ya. Happy aja, karena sumber kebahagiaan sejati harus, artinya gini, kalau kita tenang, pasti kita happy, pasti berhasil gitu. Dibandingkan kita tidak ada senyuman, tidak happy, otomatis orang itu nggak akan, atau energi itu juga nggak akan mau ke kita gitu ya. Jadi harus lebih up ya. Orang mau bicara kita tetap stabil, tetap tebarkan senyuman. Orang mau fitnah kita tetap senyum. Ya. Terkadang itu ujian juga yang semesta berikan untuk kalian. Bagaimana mau manifestasikan apa yang kamu inginkan kalau hati kamu tidak stabil, jiwa kamu tidak stabil. Ya. Kita mau bahagia kan harus ada ketenangan. Kamu harus tenang ya, harus lakukan apa yang saya bilang tadi. Ya, jangan terlalu mau dengarkan omongan orang juga, jangan cepat tersinggung, tetap berikan senyuman dan memaafkan. Ya, jadi untuk hari ini ya, tema untuk kita ketenangan ya, untuk mendapatkan ketenangan cinta dari diri sendiri, terutama dalam finansial ya, banyak doa. Ya, saya harus banyak mengucap syukur, jangan suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya,
harus melepaskan semua beban-beban hidupmu ke dalam tangan semesta, ke dalam tangan Tuhan. Ingat ada penolong, jangan takut, jangan ragu, jangan banyak khawatir, ya. Jangan menyimpan dendam, kasihan dirimu, lelah, ya. Kalau lelah ya istirahat. Ini kebanyakan kamu lelah, capek, tidak istirahat. Kamu istirahat tidur, tapi pikiran kamu nggak tidur, itu salahnya di situ. Bisa kamu sakit, dan apa yang kamu bukan malah mendapatkan uang, malah pengeluaran duit, ya. Harus berpikir positif, ya. Harus ikhlas, sabar, dan jangan terlalu baper. Harus tetap bahagia. Kalau baper itu rugi, karena dia santai aja kamu yang sewot, ya. Rugi kamunya, ya. Seperti gitu ya untuk kamu Taurus. Semoga resonate ya, dan semoga juga dilaksanakan, karena ini pesan semesta untukmu, ya. Bukan hanya sekedar mendengarkan teori saja, tetapi harus dipraktekkan supaya kamu tahu bahwa oh ternyata sungguh luar biasa anugerah Tuhan untuk diriku. Nah itu ya, harus ada energi kesyukuran, dan ya saya doakan semoga hidupmu ke depan jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.